Terima kasih Bapak kembali pada malam hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Seperti firman-Mu katakan di dalam kitab Nehemia 8 ayat ke-10 bagian B. Sukacita karena Engkau itu adalah perlindungan bagi kami. Biar hari-hari kami menaruhkan pengharapan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menaruhkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang hebat bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, kita berjumpa kembali. Kita sudah hampir 2 tahun dari terakhir saya ulang tahun. Kita di tempatnya Simon ya, jadi hampir 2 tahun kita tidak ketemu. Tapi kita percayalah pasti ada tangan Tuhan, satu kali kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Saya akan membawakan tema hati yang penuh ucapan syukur. Kenapa saya bawa tema ini? Yang hati penuh dengan ucapan syukur. Saya beberapa hari yang lalu, mungkin minggu kemarin, suami saya sempat dirawat di rumah sakit karena dia harus transfusi darah. Tapi saya nggak akan cerita itu waktu saya ada di rumah sakit. Pada saat saya di rumah sakit, masuk itu jam 4, jam 5. Kemudian itu suster dari rumah sakit, dia datang, dia bawa suntikan insulin. Saya cuma bicara dengan suster, saya katakan, Sus, suami saya tidak ada riwayat kencing manis. Saya bilang, saya nggak mau disuntik karena memang tidak ada riwayat sakit kencing manis. Kemudian dia pergi. Setelah dia pergi, kira-kira hampir jam 8 malam, dia datang kembali ke kamar, dia bawa lagi suntikan insulin. Saya tahu itu suntikan insulin karena beberapa jemaat memakai suntikan ini. Waktu dia datang lagi, saya ngomong, saya katakan, saya sudah bilang suami saya tidak ada riwayat gula. Kenapa mesti disuntik insulin? Kemudian dia pergi. Waktu dia pergi, kemudian dia datang kembali, dia bawa satu obat. Kita nggak tahu kalau itu obat itu penurun gula darah. Kita nggak tahu. Jadi waktu dia kasih, dia taruh di meja, dia ngomong, ini tolong dikasih makan. Karena pada saat itu tensi suami saya cukup tinggi, 170/90 kalau tidak salah. Kita pikir ini obat untuk penurun darah tinggi, kita nggak ngerti. Kemudian kita kasih minum. Waktu kita kasih minum, tidak lama kemudian susternya datang kembali ke kami. Bulan Agustus Bapak masuk rumah sakit gitu. Enggak sus gitu. Ini ada catatan rumah sakit. Aduh, saya mulai ngecun gitu di otak saya. Jangan-jangan ini data orang lain yang masuk ke suami saya. Terus saya tanya, sus tadi kita yang dikasih minum itu obat apa? Terus susternya ngomong, bukan yang memberi, ada suster yang lain. Itu penurun gula darah. Saya kaget setengah mati. Kemudian saya telepon dokter, saya ngomong gini, kenapa? Saya sudah beritahu tidak ada riwayat gula darah, kenapa masih terus? Kok akhirnya saya kelolosan dikasih minum penurun gula darah. Dokternya kaget, dokternya bilang gini, Tan, segera tante cari makan. Itu sudah jam 11 malam. Tante cari makan supaya si om dikasih makan. Ini supaya nggak ngedrop. Ini gimana ini? Kalau ngedrop saya sampai, ya ampun ini kok kenapa seperti ini? Saya pergi keluar, saya cuma cari makanan karena jam 11 itu sudah tutup gitu ya. Jadi kita udah nggak bisa berpikir lagi cari makanan yang seperti apa ya, ketemunya suruh dia makan. Saya bilang, Pak makan Pak. Suami saya bilang nggak bisa makan. Saya bilang tolong makanlah, makan. Saya takut gula darah. Kemudian saya pergi ke ruang suster. Saya cuma bilang gini, Sus, saya sudah bicara 2 kali, kan tidak ada riwayat gula darah. Kenapa ini sampai lolos kecolongan dia dikasih minum obat penurun gula darah? Saya ngomong gitu. Terus nanti kalau sampai ngedrop gimana? Dokter sendiri yang spesialis takut ini kalau ngedrop. Terus dia bilang nanti kami akan kasih air gula supaya dia bisa minum. Kemudian saya balik ke ruangan.
Waktu saya balik ke ruangan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya gini, kenapa kamu panik? Kenapa kamu nggak bisa ngucap syukur, Ta? Apapun yang terjadi dalam hidup kamu dan suamimu itu ada dalam kendali aku. Sekalipun ada hal-hal yang masuk itu salah, tetap ada di kendali aku. Bukan di luar kendali aku, tetap ada di dalam kendali aku. Kemudian saya nangis, saya cuma katakan gini, ajar saya mengucap syukur, ajar saya tahu kalau ada tangan Tuhan dalam keluarga saya. Kemudian saya 11:30 malam, suami anak-anak ada yang jaga, saya kembali pulang karena besok pagi-pagi saya mesti jaga. Jadi satu hal yang Tuhan ajar, di dalam masa sulit seperti apapun, di dalam keadaan seperti apapun, sesuatu yang buruk mungkin terjadi dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak kita, dalam hidup keluarga kita, kita belajar untuk bisa mengucap syukur. Saya akan membawakan tema tentang mengucap syukur. Mengucap syukur itu, kata mengucap itu mengeluarkan satu perkataan. Syukur itu adalah rasa berterima kasih. Jadi mengucap syukur itu rasa berterima kasih dengan cara kita mengucapkan dengan perkataan. Seperti ketika kejadian suami saya. Waktu saya pulang, saya setir mobil, saya bersama dengan Novi, saya cuma mengucap syukur. Saya tahu Tuhan, apapun yang terjadi, hidup kami ada di tangan Engkau. Baik buruk maupun tidak buruk, saya mulai bisa mengucap syukur. Saya mau katakan ada beberapa musuh terbesar untuk kita nggak bisa mengucap syukur. Yang pertama, kita nggak bisa mengucap syukur itu karena kita mengeluh. Kita nggak pernah bisa puas dengan apa yang Tuhan berikan sama kita. Kita nggak pernah bisa bersyukur dengan kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan. Yang ada kita mengeluh dan mengeluh. Ya, ketika kita nggak bisa beli sesuatu yang lebih baik, kita mengeluh. Padahal Tuhan kasih sudah yang baik. Tuhan sudah memberikan kita mobil yang cukup baik, tapi kita menginginkan yang lebih baik lagi. Maka kita yang ada, kita mengeluh dan kita nggak pernah mengucap syukur. Kemudian yang kedua yang membuat musuh dari tidak bisa mengucap syukur itu ada rasa takut yang berkelebihan. Ya, rasa takut yang berkelebihan membuat kita nggak bisa mengucap syukur. Apalagi hari-hari ini kita masuk pandemi yang belum selesai 2 tahun sudah berjalan, bahkan 2 tahun lebih. Mungkin ada hal-hal di dalam perekonomian kita, ya kita mengalami satu kekhawatiran bagaimana dengan pabrik saya, bagaimana dengan usaha saya, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan kebutuhan saya, anak mesti sekolah dan lain sebagainya, membuat kita memiliki rasa ketakutan yang berlebihan, saudara. Kita berlebihan ketakutan, padahal firman Tuhan katakan, kenapa kamu takut? Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan nggak pernah dandan, tapi dikasih yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Kita memiliki rasa ketakutan yang berlebihan. Ya, ketika Tuhan panggil saya sebagai full timer gereja, waktu itu saya bawa ke Lampung untuk memegang, untuk merintis satu pengembalaan di Lampung. Saudara tahu ketika saya memulai pengembalaan saya di Lampung, itu ada hal-hal yang membuat saya shock, kaget, saudara. Karena selama ini saya hidup, suami saya memiliki penghasilan yang cukup baik. Dia sebagai akuntan, dia sebagai kepala keuangan satu perusahaan besar. Tiba-tiba kita harus meninggalkan semua, kemudian saya harus menjadi gembala sidang dengan sidang perintisan. Dan saya sangat mengerti, saya bicara sama mereka, saya tidak tuntut untuk mereka cukupkan segala keperluan saya, tapi mereka kemudian berunding dengan kesepakatan saya digaji 1.500.000 per bulan. Anak saya yang satu sekolah di South Africa, yang satu ada di Salatiga, dan Noni ada di Surabaya. Dengan penghidupan yang seperti itu, waktu saya gereja memutuskan untuk ketika saya perintisan dikasih 1.500.000, saya cuma ngomong gini, Tuhan, saya nggak hidup dengan uang 1.500.000.
Karena uang 1.500.000 tidak cukup jelas untuk kebutuhan kami. Jelas itu nggak cukup. Tapi saya tahu saya hidup itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara. Walaupun saya sudah berkata demikian, tapi ada satu rasa ada rasa ketakutan. Kadang semua operasional gereja itu ada di dalam rumah saya. Latihan musik di rumah saya dan lain sebagainya. Semua di rumah saya. Karena kita belum memiliki gedung gereja. Kemudian sampai satu kali ketika ada satu rasa ketakutan bagaimana saya harus membayar AC. Saya harus membayar kebutuhan rumah tangga. Kemudian saya berdoa. Saya ngomong sama Tuhan jujur. Saya bilang Tuhan saya takut ini. Dengan kehidupan saya cuma 1.500.000 untuk saya memenuhi seluruh keluarga saya. Kemudian Tuhan mengasihi saya satu firman, dia katakan, seorang prajurit ketika berperang, dia dia takut dengan penghidupannya, maka dia nggak akan pernah jadi prajurit. Pada saat saya dapat ayat firman itu, saya katakan Tuhan, saya mengerti. Saya prajuritmu, saya tentaramu, saya harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan di umur saya. Kemudian saya katakan, ambil semua ini ketakutan. Dan saya melihat Tuhan pelihara kami. Kemudian yang lain, musuh terbesar dari kita nggak bisa mengucap syukur adalah pemikiran yang negatif. Pikiran yang negatif. Kita selalu berpikir jangan-jangan ini besok dagangan saya nggak laku. Jangan-jangan besok saya nggak bisa bayar cicilan mobil, saya tidak bisa bayar cicilan rumah. Jangan-jangan dan semua ada kata jangan itu keluar muncul. Hal-hal yang negatif itu muncul di dalam pikiran kita. Ini adalah musuh terbesar dari tidak bisa mengucap syukur, dari ucapan syukur. Ini adalah musuh terbesar. Bahkan musuh terbesar yang lain itu adalah, yang lain itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya, karena tidak percaya kepada Tuhan. Karena semua hal ini dari mulai mengeluh rasa takut berlebihan, pikiran yang tidak positif dan tidak percaya, ini sumbernya itu di dalam hati kita. Itu sumbernya di sini. Bukan sumbernya di sini, tapi sumbernya di hati kita, saudara. Karena firman Tuhan, Alkitab mencatat katakan, hati itu mewakili seluruh kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, Alkitab berbicara hati kita ini mewakili seluruh kehidupan kita. Maka Salomo dia tulis di dalam Amsal 4 ayat ke-23, dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bahkan saya mengutip bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia katakan, jagalah hatimu dengan baik-baik, dia katakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini saya katakan itu jauh lebih mengena. Dia katakan jaga hati kita baik-baik. Dia katakan sebab dia katakan hati kita menentukan jalan hidup kita. Kalau hati kita baik, maka menentukan jalan hidup kita baik. Maka firman Tuhan katakan di dalam Lukas 6 ayat ke-45. Orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan dari mulut itu meluap dari hati. Jadi semua itu bersumber dari hati. Maka Salomo dia katakan jaga hati kamu dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati karena ini sumber segalanya. Saya satu kali karena gereja beberapa bulan kemarin karena COVID yang cukup tinggi di Lampung. Itu banyak dari jemaat yang setiap hari telepon saya. Mereka katakan saya kena COVID, saya kena COVID, saya kena COVID. Dan waktu dia bicara tentang COVID, saya sebagai gembala, saya tidak bisa tinggal diam, saudara. Saya cuma katakan, tolong jangan keluar rumah, isoman. Waktu saya katakan mereka, tolong jangan keluar dan isoman,
Saya tidak boleh cuma ngomong saja, tapi saya harus mempersiapkan mereka. Bagaimana makan mereka selama setengah bulan, bagaimana obat mereka. Dan saya jujur, itu puncak-puncak Juli Agustus. Jadi gereja itu cukup lama enggak buka, mungkin sekitar 1-2 bulan. Jadi kita online saja, 2 bulan kalau enggak salah. Tapi saya mau katakan, saya udah lama nggak ketemu dia. Tiba-tiba saya ketemu dia. Saya cuma ngomong gini, tolong dong kasih saya waktu, saya mau ngobrol dah sama kamu, saya gitu. Saya katakan ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kamu. Kemudian saya mulai bicara banyak, saya katakan, saya melihat dia, apa yang terpancar dari hidup dia itu, saya percaya sumber hatinya seperti itu. Karena firman Tuhan kan tadi saya sudah katakan, hati itu mewakili seluruh kehidupan kita. Kalau hati yang sedang susah, maka itu akan berdampak keluar dan kita melihat kehidupan kita juga. Ya, orang lain bisa lihat itu. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hati kita ini, kita bisa mengucap syukur. Ya, mengucap syukur di dalam keadaan baik itu sangat mudah, saudara. Ketika kita diberkati, kita dikasih mobil bagus, kita dikasih mobil mewah, kita dikasih sesuatu, keluarga yang bahagia, suami yang baik-baik, anak, cucu, semua baik-baik. Kita gampang mengucap syukur. Tapi bagaimana ketika Tuhan izinkan satu situasi yang sulit, tekanan demi tekanan menekan kita. Rasanya kita nggak ngerti buat apa. Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Tapi Paulus dia mengajarkan. Saya belajar mengucap syukur dari Rasul Paulus. Rasul Paulus, saudara tahu dia memiliki banyak anak rohani. Ada yang di Filipi, Efesus, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa dari mereka, saudara, yang sering kali berbicara tentang Rasul Paulus, hal-hal yang tidak baik tentang Rasul Paulus di belakang Rasul Paulus. Ya, jadi banyak tekanan di dalam pelayanan, banyak penjara yang menanti di depan Rasul Paulus. Jadi hal-hal yang seperti itu. Tapi kenapa dia mengajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi, dia katakan mengucap syukur senantiasa. Bukannya dia tidak ada masalah, dia punya problem, dia punya permasalahan yang banyak. Tapi dia mengajarkan untuk mengucap syukur. Bagaimana caranya dia katakan kita harus bisa mengucap syukur. Dia berbicara di dalam Korintus. Dia katakan kita bisa mengucap syukur sekalipun kita ada di dalam tekanan, sekalipun kita di dalam kesusahan, kita bisa mengucap syukur ketika kita mengaktifasikan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Mengaktifasikan, membebaskan Roh Kudus itu berbicara, menuntun kita untuk kita bisa mengucap syukur. Caranya bagaimana untuk kita bisa mengucap syukur, kita menjaga hati supaya kita bisa mengucap syukur. Kita harus kenali, kemudian kita harus kendalikan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita tahu bagaimana kita menjaga hati kita harus kenali dulu. Ya, kemudian kita kendalikan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Masalah yang terjadi dalam hidup kita itu cuma ada 3. Yang pertama, masalah itu terjadi karena diri kita sendiri. Karena keinginan kita, karena kelalaian kita. Mungkin kita sebagai istri, mungkin kita sebagai suami. Kelalaian kita sebagai istri dan suami yang menyebabkan kericuhan di dalam rumah tangga. Atau keinginan-keinginan itu karena masalah, karena dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, masalah itu terjadi itu bukan karena diri kita sendiri, tapi karena orang lain. Kemudian yang ketiga, kita harus kenali, ini masalah ini berasal dari seizin Tuhan. Maka kita harus mengerti ini dari diri kita, dari orang lain, atau seizin Tuhan. Kita harus kenali ini. Banyak kali kita sebagai orang percaya kita nggak bisa mengenali ketika masalah itu datang, kemudian pas masalah datang dalam hidup kita, yang ada dalam hidup kita bingung, kita nggak tahu lakukan apa, kemudian kita nggak bisa konsentrasi, kita nggak bisa doa, maka Yakobus katakan tinggal tenang supaya kamu bisa berdoa. Maka saya katakan musuh terbesar dari manusia itu adalah dirinya sendiri.
Kemudian yang kedua, manusia itu dicobai oleh karena apa? Keinginannya. Ya, karena keinginannya. Maka saya katakan ini ibu-ibu perempuan khususnya. Ketika kita jalan-jalan ke mall, kemudian kita lihat ada diskon 70% gitu ya. Kemudian kita tertarik 70%, tapi kita nggak beli. Karena sesuatu dan lain hal kita pikir nggak usah beli. Tapi sepanjang jalan keinginan itu terus ada dalam pikiran kita. Sampai kita pulang ke rumah keinginan itu masih ada. Sampai kita tidur, sampai besok pagi. Dan sampai kita harus berangkat kembali beli yang apa menjadi keinginan kita. Dituliskan di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus yang pertama ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Karena diseret dan dipikat olehnya ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi yang melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang dia akan melahirkan maut. Maka saya katakan keinginan dengan pencobaan atau keinginan dengan masalah ini seperti mata uang koin yang satu sisi tidak bisa dilepaskan dengan sisi yang lain. Ya, ketika saudara punya keinginan, maka yang ada, yang timbul adalah masalah. Selama saudara tidak punya keinginan apapun, maka tidak muncul masalah atau tidak muncul persoalan selain seizin Tuhan. Saya memberikan satu contoh, ya. Saya memberikan dua contoh, saudara. Bagaimana masalah itu karena bersumber kepada diri kita sendiri, ya. Bersumber kepada keinginan kita yang harus kita kenali. Saya memberikan satu contoh mengenai Rasul Petrus. Rasul Petrus ini adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Kita tahu siapa itu Petrus, saudara. Petrus itu adalah orang yang temperamental, ya, orang yang temperamental, pemarah, emosional, gitu ya, tidak bisa mengendalikan dirinya, yang ada itu emosional, ya. Apa yang terjadi? Dituliskan di dalam Markus 14 ayat ke-29 sampai dikatakan kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ya, ini ada satu pernyataan yang dibuat oleh Rasul Petrus. Sebetulnya ada kejadian apa sampai Petrus bilang gini, sekalipun mereka, maksudnya murid-muridnya ini tergoncang imannya, tapi aku enggak tergoncang. Itu di dalam Markus 14 itu ada satu fase, itu menceritakan bagaimana ketika ada rencana pembunuhan untuk Yesus. Ya, itu ada fase. Jadi di dalam pasal ini menceritakan bagaimana ada rencana untuk membunuh Yesus. Kemudian bukan cuma itu, kemudian Yesus diurapi, setelah Yesus diurapi, kemudian dia menyatakan pengkhianatan dari seorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Kemudian lebih ditegaskan lagi di dalam perjamuan malam, kemudian Yesus ngomong, siapa yang mencelupkan rotinya, itu yang akan menjual aku. Dia tahu siapa yang akan menjual, yang mengkhianati, Yudas Iskariot. Tapi setelah itu kemudian mereka, Yesus dan murid-muridnya, mereka pergi ke Bukit Zaitun. Waktu mereka pergi ke Bukit Zaitun, dan pada saat itu Yesus ngomong, malam ini, dia bicara dengan murid-muridnya, akan banyak orang tergoncang imannya. Karena apa? Selama fase yang pertama, fase kedua, fase ketiga, sampai pada malam itu, sampai Tuhan katakan, bisa nggak sih kamu berjaga-jaga, ya, berdoa dan berjaga-jaga. Itu dikatakan. Maka terus Petrus ngomong, Petrus bilang, sekalipun iman mereka tergoncang, aku enggak. Tapi setelah tidak lama dari hal itu, waktu Petrus ngomong itu, tidak lama, justru Petrus itu yang menyangkal Yesus 3 kali. Ya, dia menyangkal Yesus. Kita bisa melihat seringkali kondisi yang seperti ini, keadaan yang seperti ini terjadi dalam hidup kita.
Kita selalu katakan, Tuhan saya kuat, Tuhan saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan ini, dan lain sebagainya. Tapi ketika berbenturan dengan masalah, ini saya katakan Petrus itu berbenturan dengan orang-orang yang begitu banyak, saudara, mengatakan ini dia muridnya Yesus, dia menjadi ketakutan sehingga dia mengkhianati itu. Ya. Dan seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Saya percaya waktu Petrus dia menyangkal Yesus tiga kali, itu merupakan satu pukulan yang hebat bagi Petrus. Saya percaya dia memiliki perenungan-perenungan. Saya percaya dia bertobat. Saya percaya dia menangis. Dia tahu sepanjang pelayanan dia bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percayakan hal ini. Karena ditulis, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Kalau dia belum bertobat, Kisah Para Rasul tidak menceritakan. Dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, saya percaya dia sudah mengalami pertobatan, dia sudah beresi hati dia sudah memberesi semua masalah-masalah yang berhubungan dengan emosional dia, yang berhubungan dengan kehidupan dia sudah beresi. Maka Alkitab mencatat ketika dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Kemudian dia melayani dengan penuh tanda-tanda dan mujizat. Ini kita bisa lihat ada sisi yang baik dari Rasul Petrus. Ketika dia tahu ini permasalahan terjadi karena hidup dia berubah, dia bertobat. Maka ada tangan Tuhan atas kehidupan Rasul Petrus. Kemudian saya memberikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua diangkat dari kitab Hakim-Hakim. Dari kitab Hakim-Hakim 13 ini berbicara tentang Simson. Simson ini dia dipanggil sebagai hakim untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian bukan cuma itu, dia mulai dari kandungan. Dia dipanggil untuk menjadi nazir Allah. Nazir Allah itu adalah sumpah untuk hidup kudus. Kita bisa melihat destiny yang Tuhan berikan destiny yang diberikan kepada Simson itu jelas. Nazir Allah, kemudian menjadi hakim untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Ini jelas. Tetapi masalah yang terbesar terjadi dalam hidup Simson yang dia tidak beresi. Masalah pribadinya itu apa? Nafsunya terhadap lawan jenis, ya, terhadap lawan jenis yang ini dia nggak bisa kendalikan. Hal ini yang dia nggak bisa kenali, masalah ini yang dia nggak bisa kenali. Sampai Alkitab mencatat, dia katakan karena nafsunya terhadap lawan jenis, maka Simson itu kehilangan kedua biji matanya. Dan bukan itu martabatnya menjadi bahan ejekan, yang walaupun pada akhirnya dia membunuh 3.000 orang Filistin. Maka saya katakan, masing-masing saudara dan saya juga punya masalah dengan diri saya sendiri yang mungkin cukup saya tahu. Dan saudara punya masalah saudara yang cukup saudara tahu. Tapi yang saya mau dorong malam hari ini, apapun masalah yang ada di dalam kehidupan kita, selesaikan. Selesaikan itu dengan baik. Saya 4 kali, saya punya jemaat, dia kena AIDS, saudara. 2 dari 4. Ini 2 orang ini Tuhan kasih tahu saya. Karena apa? Saya nggak mengerti. Dia tidak bisa kontrol nafsu dia. Dia lakukan dengan perempuan-perempuan yang lain. Walaupun dia sudah punya keluarga, udah punya suami. Dia lakukan dengan hal-hal itu, saya mau katakan. Dan orang ini, dia kena HIV, saudara. Yang saya nggak mengerti gini, satu kali waktu saya besuk dia, tiba-tiba kok Roh Kudus ngomong. Dia katakan ini anak kena AIDS. Saya lagi pikir ini nggak mudah untuk saya menyampaikan kepada keluarga. Nggak mudah untuk saya menyampaikan kepada lingkungannya. Nggak mudah, saudara. Tapi bagaimana saya bisa tahu, supaya saya tahu gini, apa yang dikatakan Roh Kudus, saya mau tahu kebenarannya secara medis. Kemudian saya cuma ngomong Tuhan udah kasih tahu nih orang kena AIDS. Ya, ini orang kena AIDS. Tapi bagaimana saya tahu ini benar tidak ini orang kena AIDS?
Kemudian Tuhan taruh di otak saya, di dalam pikiran saya, dia taruh gini, coba kamu minta resep, kamu foto. Kemudian saya bilang gini, saya boleh nggak saya minta resep, kemudian saya mau foto, siapa tahu saya kalau bisa bantu beli obat saya gitu. Kemudian saya foto, waktu saya foto, kemudian saya tanya dokter, dokter bilang dia kena AIDS. Karena apa? Karena masalah dengan dirinya sendiri, tentang nafsu terhadap lawan jenis yang dia tidak selesaikan, akibatnya dia harus menanggung AIDS. Dan di dalam usia yang sangat-sangat muda, dia meninggal karena AIDS. Waktu sebelum dia meninggal, dia minta panggil saya. Kemudian dia pengakuan dosa. Saya katakan oke, kita pengakuan dosa. Kemudian saya layani. Tidak lama dari itu dia tutup mata. Nggak ada sesuatu yang dia bisa kerjakan untuk kerajaan surga. Nggak ada sesuatu yang dia bisa kerjakan untuk Tuhan di dalam usianya yang sangat muda. Maka saya katakan kepada saudara, apapun permasalahanmu tentang diri kita sendiri, yang tahu saudara dan saya, kita selesaikan. Kita mau katakan pada malam hari ini, mungkin kita seorang yang temperamental, mungkin kita seorang yang pemarah, saudara. Ya kita seringkali kita bisa baik sama orang lain, tapi kita nggak bisa baik sama istri kita. Kita bisa baik sama orang lain, tapi kita nggak bisa baik sama suami kita. Itu adalah kelemahan kita. Biar hari ini kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan ini yang menjadi problem saya. Ini yang menjadi permasalahan saya di dalam kehidupan saya. Kemudian kedua, apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita kenali, saudara? Ketika kita kenali masalah yang berasal dari diri kita sendiri nih, kita sudah tahu nih. Saya punya kekurangan ini, saya punya masalah atas hidup saya. Malam ini kita mau katakan, Tuhan saya mau bertobat. Saya mau tinggalkan hal-hal yang saya sembunyikan, yang orang lain tidak tahu yang saya sembunyikan di dalam hati saya. Hal yang kedua, masalah yang harus kita kenali adalah masalah yang terjadi karena orang lain. Ya, saya memberikan satu contoh di dalam Alkitab. Berbicara tentang Yusuf, Yusuf ini anak dari Yakub dengan Rachel, saudara. Yakub ini sangat mencintai Yusuf. Bahkan Yusuf 2 kali dia mendapat mimpi yang dituliskan di dalam Kejadian 37. Dituliskan di dalam ayat 5 sampai dengan ayat ke-11. Dia mendapat mimpi, saudara. Ya, Yusuf mendapat mimpi, kemudian dia mulai katakan kepada orang tuanya, dia katakan kepada keluarganya. Pada saat dia mendapat mimpi, nubuatan melalui mimpi, kemudian saudara-saudaranya mulai benci dia. Mereka mau menghabisi Yusuf. Waktu mereka mau menghabisi Yusuf, saudara. Tapi Alkitab mencatat siapa ini Yusuf. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya belajar, saudara, bagaimana ketika saya mulai pengembalaan. Saya katakan masa-masa yang sulit di dalam saya ketika saya di dalam pengembalaan. Artinya hal yang baik yang saya lakukan orang tidak pernah perhitungan. Ketika kita salah, itu yang selalu orang terus katakan, ini kesalahanmu, ini dan kesalahanmu. Dan ketika pertama-tama ketika saya ditaruh di Lampung untuk pengembalaan. Di tahun pertama kita mulai bulan Mei, Juni sampai akhir tahun. Saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan saya tidak sanggup. Saya mau pergi dari kota ini. Saya jangan panggil saya sebagai gembala. Saya mau panggil saya sebagai penginjil saja. Tapi sampai satu kali, saudara, saya sudah katakan, saya mau tinggalkan pelayanan. Saya mau serahkan pengembalaan kepada suami. Satu kali ada satu pengkhotbah yang saya undang. Satu pengkhotbah itu dia datang dari Belanda. Saya nggak pernah ketemu dia, saya nggak pernah ngomong. Tiba-tiba dia panggil saya ke depan, dia katakan gini, kamu mau lari kemana? Kenapa kamu mau tinggalkan pelayanan? Yang dipanggil menjadi gembala bukan suaminya, tapi kamu. Saya waktu dengar itu saya cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan panggil saya, bicara lebih jelas lagi. Kemudian Tuhan ngomong, dia katakan jangkar sudah ditaruh di kota ini, dan jangkar itu tidak bisa diangkat. Kemudian
Saya dengan banyak persoalan sama seperti Rasul Paulus, persoalan-persoalan terus terjadi saudara di dalam pengembalaan. Di dalam pengembalaan yang seringkali membuat saya sedih, yang seringkali membuat saya menangis. Tapi dalam usia saya memasuki usia 50, 60, usia masuk ke 60, Tuhan mengajarkan saya satu hal. Dia mengajarkan saya satu hal, dia katakan ketika masalah itu timbul yang disebabkan bukan kamu, tapi masalah itu timbul karena disebabkan oleh orang lain, Tuhan katakan kamu nggak usah hidup dari perkataan orang lain. Kamu nggak usah hidup dari apa yang orang lain katakan tentang hidup kamu. Enggak. Asumsi apapun tentang hidup kamu yang mereka tujukan kepadamu, itu kamu nggak usah pusing. Kemudian Tuhan kasih saya ayat di dalam kitab Roma. Dia katakan di dalam Roma 14 ayat ke-12. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat atas hidupmu, apa yang mereka lakukan atas hidupmu, satu kali mereka akan pertanggungjawabkan itu. Dan mulai saat itu saya menangkap, saya mengerti tentang kebenaran firman. Saya mulai berjalan, saya katakan Tuhan, saya tidak pernah lagi mau mendengarkan asumsi orang lain. Saya tidak mau dengarkan apa yang orang lain katakan. Satu pelajaran, saya katakan bagaimana saudara tahu tentang lebah. Lebah itu kecil, dia punya sayap yang kecil. Secara penerbangan itu dikatakan bahwa lebah nggak akan pernah bisa terbang. Karena dia punya sayap itu, dia punya sayap untuk terbang itu kecil. Tapi apa yang dilakukan oleh lebah? Lebah tidak pernah dengar asumsi orang. Lebah tidak pernah dengar perkataan orang lain. Lebah tidak mau cari tahu tentang orang lain. Yang dia tahu apa yang Tuhan sudah taruh. Kalau Tuhan sudah taruh dia sayap, dia tahu dia pasti bisa terbang. Sampai hari ini kita bisa lihat lebah itu terbang sampai hari ini. Maka saya katakan ketika masalah hari-hari ini, saudara cuma dengar dari asumsi orang. Orang ngomong tentang saudara, yang tentang hal-hal yang negatif saya katakan, gak usah gubris dan gak usah kotori telinga kita dengan sampah. Tapi biarkan telinga kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang terakhir saudara, masalah itu terjadi yang harus kita kenali, kemudian yang harus kita kendalikan. Yaitu masalah atas seizin Tuhan. Ya, kita harus mengerti ini seizin Tuhan apa enggak. Apakah ini karena kebodohan saya? Ya, apakah karena ini kesalahan saya? Seringkali saya katakan orang Kristen itu aneh-aneh, saudara. Saya bicara dengan jemaat. Seringkali dia bilang begini, kita punya iman, ya. Saya punya iman, corona nggak bakal kena. Saya bilang, hai, kita nggak bisa begitu. Iman ditaruh dalam hidup kita. Ketika kemampuan secara alami nggak bisa, maka iman itu bekerja. Tapi saya katakan kepada jemaat, Tuhan kasih kita otak, Tuhan kasih kita pemikiran. Jadi ikutin semua prokes, pakai semua. Karena apa? Ketika kita nggak pakai, waktu kamu kena corona, kemudian kamu nyalain Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyertai saya? Lalu Tuhan bisa ngomong, kamu nih orang bodoh-bodoh. Ya, bodoh-bodoh, dikasih otak nggak bisa mikir. Tapi kita selalu bilang, oh karena Tuhan pelihara. Oh Tuhan, saya katakan saya percaya, saya berjalan dengan Tuhan. Saya punya iman sama Tuhan. Tapi Tuhan juga kasih saya pengetahuan. Dia kasih saya hikmat. Kita belajar dari Ayub, saudara. Ayub ini kita tahu orang sekeliling dia mengatakan tentang Ayub. Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut Tuhan. Kemudian dia katakan menjauhkan kejahatan. Ini 4 kriteria dari Ayub, saudara. Ya, dan bukan cuman orang sekeliling dia loh yang ngomong, ya, bukan cuman pembantu, budak, tetangga dan lain sebagainya yang ngomong tentang Ayub hal yang seperti ini. Bahkan Allah pun berkata bahwa Ayub ini orang saleh, jujur, dia katakan takut Tuhan dan menjauhkan kejahatan. Tuhan juga ngomong hal yang seperti itu, ya. Sampai satu ketika dia mengalami satu dalam hitungan hari saja dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan semua hartanya. Kemudian bukan cuma itu, dia kena penyakit yang sungguh-sungguh mengerikan. Tetapi kita bisa melihat di sini Ayub itu mengenali bahwa ini adalah, saya katakan, ini adalah seizin Tuhan.
Maka nggak pernah sepanjang dia ada di dalam permasalahan, dia ada di dalam masalah yang diizinkan Tuhan, dia tidak pernah menghujat Tuhan. Sampai pada akhir hidupnya Tuhan ganti 100 kali lipat ganda. Maka saya katakan ketika kita sudah bersihkan hati kita dari keinginan-keinginan kita, dari masalah diri kita sendiri, masalah orang lain, masalah yang terjadi karena seizin Tuhan, kita bereskan semua dan hati kita betul-betul bisa mengucap syukur dan kita bisa katakan God is good. Tuhan itu baik. Apapun kondisinya kita selalu katakan Tuhan baik. Persoalan besar terjadi kita mau katakan Tuhan itu baik. Karena apa? Karena karena kita sudah bereskan hati kita. Kita sudah bereskan hidup kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman pada malam hari ini. Biar kebenaran yang disampaikan pada malam hari ini Tuhan. Buat kami menangkap, buat kami mengerti. Karena kami tahu Tuhan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Biar kami Tuhan merapatkan diri kami Tuhan. Merapatkan Tuhan diri kami kepada Engkau. Bahkan mendekatkan diri kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya biar hari-hari kami. Biar Engkau yang menjadi tempat persembunyian kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Dan kubu pertahanan kami. Oleh karena itu Tuhan kami hendak mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.